Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai aplikasi screen recorder untuk laptop. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah komputer dan teknologi informasi. Sebelumnya, akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Laititia Sabrina Dewasyanti dengan NIM K71181134. Yang kedua ada Nida Aziza dengan NIM K71181164. Yang ketiga ada Nuri Fatul Elia Novianti NIM K71181172. Yang keempat ada Nurul Mahmudah NIM K71181175 dan dua mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama ada Anita Eka Ramadhani dengan NIM 18108241098 dan yang kedua ada Arina Septianing Tias dengan NIM 18108244062. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat video dari screen recording adalah Bandicam. Bandicam yaitu program perekaman paling ringan untuk Windows yang bisa merekam apapun di layar PC dengan kualitas tinggi dan bisa merekam di area tertentu di layar PC atau menangkap gambar yang memakai Baik teman-teman, sekarang adalah cara penggunaan Bandicam. Yang pertama adalah melakukan pengunduhan atau download aplikasi Bandicam di situs Bandicam yaitu www.bandicam.com. Lalu setelah terdownload nanti melakukan pemasangan atau install. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah aplikasi Bandicam terpasang, kita membuka aplikasi tersebut lalu memilih tab General. Nah, ini lalu kita klik bagian output folder. Nah, ini diatur untuk memilih ruang penyimpanan hasil dari video rekaman layar yang akan kita lakukan. Langkah berikutnya adalah klik tombol video. Nah, itu ada keterangan pause, hotkey, dan sebagainya. Nah, itu keterangan cara kita untuk melakukan pause atau play saat melakukan rekaman layar. Nah, biasanya dalam settingan aplikasi tersebut, untuk memulai rekaman menggunakan tombol F12.
Nah, sebelum kita melakukan perekaman layar menggunakan Bandicam ini, kita dapat mengatur layar yang akan kita rekam. Misalkan kita akan melakukan perekaman secara full screen. Nah, kita dapat memilih kita setting di layar utama, lalu menu drop down yang ada di pojok kiri atas, nanti klik full screen atau ukuran yang diinginkan untuk melakukan rekaman layar. Nah, di menu video ini juga nanti ada, jika kita mengklik setting, nanti ada kotak record sound. Nah, record sound itu digunakan untuk merekam suara baik dari dalam perangkat komputer ataupun dari luar. Biasanya yang dari dalam itu dengan klik speakers, lalu ada mikrofon itu untuk merekam dari audio dari luar perangkat komputer. Nah, dengan webcam ini juga ada pilihan, dengan Bandicam ini juga ada pilihan webcam, yaitu untuk mengaktifkan webcam di Bandicam. Lalu ada juga fitur logo. Nah, ini untuk menambahkan watermark atau logo di video rekaman layar yang dilakukan. Berikutnya untuk merekam adalah mengklik tombol rek untuk memulai proses merekam layar atau tekan tombol record yang telah diatur sebelumnya di play hotkey tadi. Lalu, jika perekaman layar dirasa sudah cukup, maka kita klik tombol stop recording atau tekan kembali tombol recordnya. Berikutnya adalah kelebihan dari Bandicam. Yang pertama adalah terdapat fitur suara real time. Yang dimaksud adalah saat melakukan rekaman layar, Bandicam ini dapat merekam audio secara real time atau yang memang audio yang terjadi pada saat melakukan rekaman layar. Nah, audio tersebut bisa berasal dari dalam perangkat komputer ataupun dari luar. Kelebihan berikutnya adalah aplikasi Bandicam ini dapat merekam game yang nantinya hasilnya berupa format AVI dan MP4. Yang ketiga adalah dapat menambahkan watermark saat merekam. Watermark di sini adalah logo atau semacam tanda yang bisa berupa tulisan saat melakukan perekaman layar. Berikutnya adalah kelebihan yang keempat yaitu ketika melakukan perekaman, kita dapat menambahkan suara mouse yang diklik. Berikutnya adalah kekurangan dari aplikasi Bandicam ini. Yang pertama adalah watermark yang terdapat
pada video tidak dapat dihapus. Yang kedua adalah durasi video hanya 10 menit saja. Ini berlaku pada aplikasi Bandicam yang terpasang secara gratis. Jika memang menghendaki lebih dari 10 menit, maka harus menggunakan aplikasi yang berbayar. Camtasia Studio, software yang digunakan untuk capture screen dan record dalam membuat menu interaktif dan pembuatan media presentasi yang diproduksi oleh TechSmith. Camtasia ini sendiri digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Selanjutnya adalah cara penggunaan Camtasia Studio. Pertama, kita harus menginstal Camtasia Studio di laptop, kemudian buka Camtasia Studio. Jika tampilan Camtasia sudah keluar, maka pilih record the screen yang berada di pojok kiri atas. Setelah itu, akan muncul seperti gambar di atas, kemudian klik rec yang artinya merekam. Kemudian, dalam hitungan 3 detik, Camtasia akan otomatis aktif merekam kegiatan layar komputer Anda. Apabila telah selesai merekam, tekan tombol F10 pada keyboard yang berarti stop, dan Camtasia akan berhenti merekam. Setelah itu, hasil rekaman akan muncul dan kita dapat memilih opsi, yaitu menyimpan, mengedit, bahkan menghapus rekaman tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan Camtasia. Kelebihan Camtasia ada 4. Yang pertama, software ini mampu merekam aktivitas layar dan juga mampu menggunakan webcam. Di samping itu, juga dilengkapi perekam audio yang sangat jernih. Yang kedua, menyediakan edit video hasil rekaman dengan berbagai fitur. Yang ketiga, ukuran yang cukup ringan tetapi desain dan software yang mewah. Dan yang terakhir, tersedia fitur render tanpa perlu menyimpan hasil atau outputnya di laptop atau PC dan langsung menguploadnya ke screencast, Vimeo, Google Drive, dan YouTube. Yang terakhir yaitu kekurangan Camtasia, meliputi pertama, fitur pada Camtasia masih kurang lengkap. Kedua, aktivitasnya pun masih bisa dibobol dengan crack dan patch. Ketiga, terkadang kurang support. Ada beberapa file yang dalam format lain kurang mendukung jika dimasukkan dalam edit video di Camtasia. Dan terakhir, tidak dapat merekam game, walaupun bisa hanya game-game tertentu saja. Aplikasi screen recorder untuk laptop diantaranya yaitu ScreenPresso. ScreenPresso adalah aplikasi perekam layar PC atau personal komputer yang dapat merekam desktop seperti screenshot dan dapat digunakan untuk membuat video HD. ScreenPresso memiliki 2 versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Untuk pengguna gratis, tidak banyak ditawarkan fitur-fitur utama. Cara penggunaan ScreenPresso. Terdapat 4 langkah yang dapat kita lalui dalam menggunakan ScreenPresso ini ya teman-teman. Yang pertama, mengunduh dan menginstal aplikasi ScreenPresso. Kita dapat mengunduh aplikasi ini di dalam browser maupun Google. Kemudian, yang kedua yaitu kita membuka aplikasi yang telah terinstall tadi dalam PC kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, pilih capture, lalu record video, maka otomatis akan sudah memulai perekaman. Dan langkah yang terakhir, di dalam ScreenPresso ini menghadirkan beberapa efek yang dapat digunakan pengguna untuk mengedit hasil dari rekaman video maupun gambar.
Terdapat 8 kelebihan dari aplikasi Screenpresso. Yang pertama yaitu memungkinkan perekaman audio dan webcam bersama dengan layar. Yang kedua, merekam layar dalam format MP4 dengan ukuran ringan dan dapat mengubahnya ke format lain seperti WMV, WebM, dan OGG. Kemudian kelebihan yang ketiga, terdapat fitur Quick Access di mana pengguna bisa mengakses secara cepat proyek-proyek rekaman video sebelumnya. Dan kelebihan yang keempat yaitu adanya fitur pelabelan atau memberi label, menyortir atau mengurutkan, mengedit rekaman ke folder khusus, mengelola workspace atau ruang kerja, dan perpustakaan atau library dari hasil rekaman layar, baik itu yang berupa foto ataupun video. Kemudian kelebihan dari aplikasi Screenpresso yang selanjutnya yaitu yang kelima, menawarkan fitur share atau berbagi untuk beberapa layanan termasuk email, FTP, Evernote, Google Drive, OneDrive, Facebook, Twitter, Dropbox, dan lainnya. Kemudian kelebihan yang keenam, dilihat dari fitur penangkap layar atau screenshot, Screenpresso dapat menangkap layar baik secara penuh maupun hanya area tertentu saja. Selanjutnya yang ketujuh, dapat mengambil screenshot sebelumnya dan adanya timer sebanyak 3 detik. Kelebihan yang terakhir yaitu fitur image editornya cukup beragam. Kita dapat menambahkan teks, tanda panah, kotak, lingkaran, mengaburkan area tertentu, bahkan bisa memberi efek kaca pembesar di gambar. Di setiap aplikasi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kekurangan Screenpresso. Di sini terdapat 3 kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama, tidak ada dukungan untuk Android dalam versi gratisnya. Yang kedua, rekaman hanya berdurasi 3 menit untuk versi gratis. Dan yang terakhir, dalam versi gratis, kita tidak dapat menghapus watermark dari gambar, video, ataupun dokumen. Studio atau Open Broadcaster Software merupakan software open source dan gratis untuk perekaman dan live streaming. OBS menyediakan support real-time dan capture perangkat, komposisi adegan, pengkodean, perekaman, dan juga penyiaran. Selanjutnya, ada cara penggunaan dari OBS Studio. Yang pertama, perlu melakukan instalasi dan juga konfigurasi. Konfigurasi ini harus sesuai dengan perangkat yang akan digunakan. Lalu, untuk memulainya, pilihlah tanda plus atau add source. Lalu selanjutnya akan muncul display capture, lalu berikan nama pada video yang akan direkam, lalu tekan OK. Selanjutnya akan muncul jendela preview yang akan memperlihatkan rekaman layar kita. Bagian yang akan direkam itu di bagian mana saja. Lalu untuk memulai rekaman layar, pilih Start Recording. Selanjutnya, setelah selesai melakukan rekaman layar, maka dapat diakhiri dengan cara memilih Stop Recording dan video akan tersimpan di PC. Biasanya tersimpan pada bagian video ataupun pada folder download. Selanjutnya, ada kelebihan dari OBS Studio. Yang pertama, open source dan gratis. Jadi OBS Studio ini sifatnya open source. Jadi semua fitur yang ada itu bersifat gratis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dari user itu. Dan
itu dapat diubah sendiri oleh user dengan cara melakukan pengkodingan. Lalu kelebihan yang kedua, dapat digunakan untuk live streaming. Nah, beberapa aplikasi perekam layar itu kan tidak bisa digunakan untuk live streaming dan biasanya itu berbayar. Nah, kalau di OBS Studio ini dia sifatnya gratis sehingga dapat digunakan untuk melakukan streaming di situs video, semisalnya YouTube, video.com ataupun juga Facebook. Lalu kelebihan yang ketiga ada grafik user interface yang bagus. Nah, tampilan grafiknya itu bagus dan resolusinya itu juga tinggi. Lalu selanjutnya kelebihan yang keempat, pilihannya beragam. Di sini dengan pilihan itu mulai dari editing video, terus filter video, menu, template video itu juga beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, dibalik kelebihan dari OBS Studio juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak adanya pilihan untuk bahasa Indonesia. Jadi, untuk teman-teman yang mau memakai OBS Studio, bisa belajar bahasa Inggris terlebih dahulu, atau juga bisa disambi dengan membuka kamus. Lalu, kekurangan yang kedua, panduan yang kurang lengkap. Nah, OBS Studio ini masih jarang yang menggunakannya karena sifatnya open source, jadi panduan yang ada itu kurang lengkap. Teman-teman bisa menggunakan panduan itu secara mandiri. Lalu kekurangan yang ketiga, beberapa pengaturan dinilai rumit. Nah, beberapa pengaturan yang ada di OBS Studio itu tuh perlu pengaturan berulang. Misal tadi untuk memulai kita perlu add, lalu baru memulai, tidak langsung memulai perekaman video seperti itu. Lalu kekurangan yang keempat, konfigurasi yang tidak sesuai membuat hasil video patah-patah. Nah, tadi kan di awal sebelum kita memulai perekaman itu kan ada konfigurasi. Nah, jika konfigurasinya itu tidak tepat, nanti hasil video dari perekaman layar itu akan menjadi patah-patah. Hal ini biasanya terjadi karena spesifikasi dari perangkat itu tidak sesuai dengan konfigurasi yang ada di aplikasi. Aplikasi Tinitek. Tinitek adalah program aplikasi perekaman layar dan perekaman video gratis untuk Windows dan Mac. Dengan aplikasi Tinitek, gambar dan video dapat Anda ambil dari layar monitor Anda, bisa menambahkan komentar dan melakukan share ke orang lain dalam hitungan menit. Aplikasi Tinitek untuk desktop dibuat oleh Mango Apps, kolaborasi antara tim dan perusahaan software internet yang tersedia secara gratis. Cara penggunaan Tinitek. Untuk yang pertama, pada tampilan interface pertama, checklist I agree to the license terms and condition, lalu pilih launch. Lalu, yang kedua, pada tampilan interface berikutnya, form input untuk login. Apabila belum daftar, maka pilih menu create an account. Pada halaman create akun, isikan alamat email dan nama Anda. Lalu, checklist I agree to the Tinitek. Untuk bagian customize your domain URL, ini akan otomatis terisi. Setelah itu, pilih menu create my account. Untuk selanjutnya, pilih capture, lalu capture video, maka sudah otomatis terekam. Pada aplikasi Tinitek, terdapat juga fitur-fitur menu yang ada di layar untuk edit gambar Tinitek. Kelebihan aplikasi Tinitek. Yang pertama, menu fitur yang disediakan cukup komplit. Yang kedua, data dapat disimpan di lokal maupun online. Yang ketiga, dapat capture video di layar desktop maupun webcam. Lalu yang terakhir, dapat mengelola konten yang sudah upload di tinitek.com. Kekurangan aplikasi Tinitek. Yang pertama, sebelum menggunakan harus melakukan register terlebih dahulu. Bagi penggunaan awam terkesan rumit, karena register di Tinitek mengharuskan konfirmasi ke email setelah mendaftar. Selanjutnya,
Beberapa fitur menu yang disediakan tidak free, seperti merekam video berdurasi panjang, tidak dapat dilakukan sebelum berlangganan atau berbayar. Aplikasi selanjutnya adalah Ice Cream Screen Recorder, yaitu aplikasi rekam video yang dapat merekam seluruh layar komputer atau bagian-bagian tertentu dari layar komputer tersebut. Cara penggunaan Ice Cream Screen Recorder. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mendownload dan menginstal aplikasi. Aplikasi ini dapat didownload melalui Google ataupun Store yang ada pada masing-masing komputer. Aplikasi ini berukuran sekitar 54 MB. Lalu setelah terinstal, buka aplikasi Ice Cream Screen Recorder. Di sini kita akan disuguhkan dengan berbagai fitur seperti capture video, game capture, screenshot, dan capture audio. Kemudian, klik capture video atau menangkap video. Lalu atur daerah mana saja yang akan direcord. Atau kita bisa juga merecord seluruh layar atau full screen. Setelah itu akan muncul tab untuk mengatur record video. Di situ selain kita dapat record video, kita juga dapat ikut merecord audio, sehingga kita dapat seperti berinteraksi terhadap komputer, seperti halnya membuat video pembelajaran. Di sini juga terdapat fitur webcam yang dapat digunakan untuk mengaktifkan kamera yang ada di komputer kita. Setelah semua diatur, klik rekam, maka akan muncul pop-up untuk memberitahu kita tombol shortcut agar dapat mempermudah perekaman. Jika record dikira sudah selesai, cukup klik stop atau bisa juga dengan klik Ctrl plus Shift plus S. Kemudian beri nama pada file hasil record video tersebut dan atur lokasi penyimpanan. Terakhir klik OK, maka video rekam layar telah tersimpan pada komputer tersebut. Selanjutnya ada kelebihan Ice Cream Screen Recorder. Yang pertama, kita dapat merekam video dengan output format MP4, MKV, atau format WebM. Kedua, memungkinkan kita untuk merekam audio bersamaan dengan video. Ketiga, kita bisa mengaktifkan webcam bersamaan dengan layar perekaman. Keempat, yaitu dapat digunakan untuk melakukan annotating atau menggambar di layar saat melakukan proses screen recording. Untuk kelebihan kelima, ada menawarkan konfigurasi hotkey atau shortcut, tombol keyboard untuk pause atau berhenti sejenak, record untuk merekam, dan stop untuk menghentikan perekaman. Kelebihan keenam ada fitur Project History, di mana kita bisa akses cepat ke gambar dan video yang pernah diambil sebelumnya. Untuk kelebihan yang ketujuh yaitu dapat digunakan untuk menyimpan screenshot ke clipboard dengan ekstensi JPG atau PNG. Selanjutnya adalah kekurangan Ice Cream Screen Recorder. Yang pertama, pengguna gratis hanya mendapatkan waktu 10 menit untuk perekaman layar. Yang kedua, dalam versi gratis hanya menawarkan fungsionalitas dan pilihan editing yang terbatas. Dan kekurangan yang ketiga adalah hasil dari rekaman tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial oleh pengguna versi gratis. Baik teman-teman, itu dia tadi presentasi hasil analisis kami mengenai aplikasi membuat video dari screen recording.